المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشايخنا ولمعلمنا جماعة من العلماء والقول والشيخ والصالحين أنه رجل يشهد العفو والمغفرة ويعيد علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين من بركة خصوصية ورحمة وأسرار وأمداد في الدين والآخرة ومن شيخ وشكر ونظرة في حاجتنا بكرامة أجمعين على هذه النية وقناة صالحة وإلى المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 18 baris ketiga dari atas ke bawah. La syarika lahu. Ini masih membahas makna daripada doa iftitah, supaya kita waktu membaca bacaan sembahyang termasuk doa iftitah, hati kita itu kontak dengan makna yang dibaca. Lalu itu mempengaruhi khusyuk, mengurangi pikiran keluar. Sebab kalau kita asal membaca bacaan sembahyang, maknanya kita kada tahu, hati kita tuh bisa kemana-mana, pikiran kita tuh menerawang. Kapan kita berusaha supaya khusyuk? Walaupun ulun geberani ngomong, ulun sanggup khusyuk 100%. Jujur ulun kada berani. Karena khusyuk tuh berat. Walaupun dahulu pernah Pak Ibu pelatihan salat khusyuk, julun dusta aja itu. Pelatihan khusyuk itu pikiran kita fokuskan hanya terfokus kepada sembahyang. Jangan keluar dari sembahyang. Itu minimal paling rendah khusyuk. Khusyuk yang kedua tingkatannya agak tinggi. Ingat makna yang dibaca. Berarti kita harus membuka-buka bacaan-bacaan sembahyang dan memperhatikan makna. Kawa Pak Ibu, kalau kita mau melatih, misalnya kita dalam semingguan ini mengingatkan makna doa iftitah aja. Setiap sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian besok lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian besoknya lagi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu pian Allahu Akbar. Konekkan Allah yang maha besar. Kecil yang lain. Apa yang membesarkan selain Allah? Kita setiap sembahyang mengucap Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jabatan tuh kecil, duit tuh kecil, pangkat tuh kecil, semuanya kecil. Dunia tuh kecil, kecil semua. Karena yang kita besarkan kalau selain Allah, siap jadi orang sakit hati. Itu pengaruh dari kalimat Allahu Akbar, Allah maha besar. Kawa Pak Ibu mengecilkan yang lain. Karena kita sudah tahu makna dari Allahu Akbar, Allah maha besar. Satu, apalagi mau belajar ilmu tauhid. Nah, bahwa yang wujud itu adalah Allah. Lain pada Allah diadakan saja. Berarti adanya yang lain daripada Allah sementara.
Adanya selain Allah berawal, adanya selain Allah berakhir. Nah, itu pengaruh. Sementara hidup ini menunggu giliran untuk dipanggil. Nah, itu karena apa? Karena sudah dia ada fondasi ilmu tauhid di dalam jiwanya. Ada orang tuh Pak Aibai berjualan umur 70 masih jadi tukang kasir, hampir lagi. Umur 70 sudah masih aja jadi tukang kasir, ampeh lagi, suruh anak, suruh cucu. Bukan ulun meremehkan pang, sadang sudah. Kalau dibunguli orang, nolnya tuh nah, nol, salah nolnya wian. Mun baangsulannya pas, kalau lebihan dikiranya kan ada duit tuh warnanya mirip-mirip. 10.000 tuh mirip lawan 100.000 lah. Nah, mirip warna, nolnya ada tahu. Sadang sudah jar ulut. 70 sudah sadang. Bonus. Umru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Berarti kalau sudah 70 itu apa lagi Bapak Ibu? Tinggalkan dunia ini sebelum kita meninggal. Itu pengaruh Pak Ibu. Nah, kita teruskan lagi sambungannya. Baru Allahu Akbar. Berkesan di dalam hati kita. Yang kita besarkan, yang sebenarnya selama ini mungkin kita membesarkan yang lain di hati kita. Kita membesarkan atasan kita, kita terlalu mengagungkan atasan kita. Suatu saat sidin pensiun, apalagi kita yang kita pegangi selain atasan kita, ternyata beliau juga akhirnya pensiun. Kemana lagi kita berpegang? Yang dulu kita dekat dengan atasan kita, sekarang atasan kita sudah pensiun. Mencari lagi tambatan hati kemana? Bingung gak ada? Silih berganti pegangan-pegangan hati kita. Kenapa? Karena kita tertanam di dalam hati berpegang sesuatu yang bisa sirna seiring waktu. Nah, kalau sudah tertanam Allahu Akbar, kaina rukuk Allahu Akbar, kaina saapat tidak sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kalimat Allahnya terus. Masya Allah. Di dalam setiap perpindahan gerakan selalu kita mulut menyebut kalimat Allah. Terpatri di dalam hati kita, di dalam kita bergerak dan berdiam, Allah yang menggerakkan kita, jadi kita bisa bergerak. Allah yang mendiamkan kita, jadi kita bisa berdiam. Disitulah muncul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di setiap gerakan kita dan diam kita, tauhid pula muncul, tasawufnya lagi muncul. Nah, asal mau kita tuh sambil Bapak Ibu nyaman Pak Ibu, mun kita tuh tahu makna yang kita baca. Itu pun menyelinap jahanto tuh pian tahu lah, iblis syaitan tuh bisa menyelinap juga, jebol juga kadang-kadang. Ulun pang tahu pian. Nah, kemudian lagi la syarikalahu, tiada yang menyekutui baginya. Kada nang mensyarikati, baik menandingi menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Kada bisa Allah ta'ala itu disamakan. Nggak bisa Allah ta'ala itu dibayang-bayangakan. Yang bilangnya mahambayang lain. Sebab kalau mahambayang kayaknya jadi benda. Berarti Allah Ta'ala itu berbenda, sesuatu yang bisa dibayang-bayangkan akhirnya jadi benda. Lalu terilustrasi syaitan menyelinap. Itu tuh bahayanya Bapak Ibu, karena akhirnya
Kada bisa Allah Ta'ala itu dipikirkan kayak apa. Allah Ta'ala itu laisa kamitsli syai'un, ujar ilmu tauhid, mukhalafatu ta'ala lil hawadits, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Termasuk di antara sesuatu yang baharu seperti ciptaannya Allah, langit dan arasy. Nah, itu masuk juga. Allah Ta'ala guruwe di langit, jer ulun sebelum ada langit sudah ada Allah, karena yang menciptakan langit adalah Allah. Tertolak keyakinan orang yang mengatakan Allah Ta'ala di langit. Nya kekanakan kita sekolah tuh Pak Ibu harus hati-hati pian-pian menyekolahkan anak. Kalau sudah terpatri dari sejak kecil Allah Ta'ala di atas langit, besarnya sulit merubah karena sudah menjadi keyakinan. Ulun ada beberapa orang yang membawa anak-anaknya tuh ke rumah, anak ulun nih gure mamadakan Allah Ta'ala di atas langit. Oh berarti sekolahnya kayak itu nyata sudah. Kalau kita ajarkan nak Allah Ta'ala ada di atas langit, otaknya bingung. Karena orang ini orang polos, orang ini papan tulis yang kosong. Sangat berhati-hati jer ulun kita menyekolahkan anak. Ini sekolahan apa? Minta pendapat dahulu. Banyak lahir dari sekolahan ini ulama-ulama. Ini siapa pengasuhnya? Banyak, minta maaf. Hati-hati, itu aja sudah. Hendak bisa sambat sekolahannya madrasahnya karena ulun dipadahkan orang pencemaran nama baik sekolah pulang. Pandirnya harus hati-hati. Kemana anak pin sekolah? Akhirnya Pak Ibu kita tidak sadar kita itu membuat anak kita syirik. Memadakan di atas langit Allah Ta'ala. Ulun je pernah mencium nisan kuburan wali lah, ziarah tuh cium nisan kuburan, ditegur syirik jar. Oh mak julun gini, aku kata menyembah nisan, aku mencium. Syirik itu menuhankan selain Allah. Apakah di hati ulun menuhankan nisan? Apakah ulun menyembah nisan? Ulun mencium nisan, bukan menyembah nisan. Udah pandir si ini langsung diangsol supaya lunas. Syirik jar. Ziarah ke mana tuh wali-wali songo ke mana kah? Menyentuh hak. Niatnya nih Pak Ema ambil berkat sahibul maqam. Di dalam ini ada jasad orang mulia. Kita sudah kada ketemu, kita sudah nggak pernah bersalaman, kita datang ziarah, kemudian kita ngambil berkat orang yang di dalam ini ada jasad orang yang mulia. Lewat nisannya baranglah kita menyentuh. Langsung disambut orang nang ziarah tuh tahu lah pian. Ada orangnya sama-sama ziarah tuh, orang tuh ziarah, orang ziarah juga. Nah kayak itu tuh. Bukan nang jamaah ulun nang pengajian ziarahan nang jamaah nang ini mana guru ulun kada main cium nisan dipadakannya syirik langsung ulun dia menyembah nisan. Dari mana syiriknya? Apa makna syirik? Kalau ulun berdiam Pak Ibu berpengaruh nih lawan orang ziarah yang banyak ini, karena yang banyak ini bisa mencium nisan, yang banyak ini bisa menyentuh nisan. Apa hubungannya syirik dengan menyentuh atau mencium nisan? Apakah apabila mencium nisan syirik? Mungkin itu caranya pian mencium anak pian syirik juga? Bolehlah guru kita mencium anak? Boleh. Ini kan orang kada berdosa anak tuh. Bapak Ibu, hati-hati zaman sekarang. Jangan mudah menyematkan syirik ke orang-orang yang berseberangan pemahaman. Syirik itu menuhankan selain Allah. Di keyakinan di hati letaknya. Apabila dia itu mencium nisan atau jar kita tuh menyentuh nisan, dia mengambil berkah. Karena dalam pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah berkah itu diyakini mereka.
Apalagi orang saruan memberakat jar. Oh, ya kalau memberakat tuh nyata benar tuh berkahnya. Memberakat berarti lebihan. Memberakat. Oh, dijulungi orang nasi. Nah, memberakat. Itu nyata benar sudah. Kenapa? Arti berkah apa? Ziyadatu khairil ilahi. Bertambah-tambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita akan pulang juga, makanya ada assalamualaikum ya ahlad diyar atau assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salapun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Kita tuh mengucapkan salam lawan orang nang di dalam kubur nih karena mereka itu dihidupkan kembali oleh Allah, tapi beda alam. Hati-hati memadahkan Tuhan di atas langit, mengatakan Allah Ta'ala di arash. Arash itu ciptaan Allah, duluan Allah daripada arash. Allah kada perlu arash karena sebelum ada arash Allah Ta'ala sudah ada. Kalah pulang bubuhannya. Han Bapak Ibu kayak itu tuh keyakinan namanya. Nah kemudian kita teruskan lagi. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itu dari isi seluruh doa iftitah dititahkan, diperintahkan akan daku. Kita membaca di iftitah dari sekian isi kandungan doa iftitah, kita diperintahkan, kita mengaku, dititahkan, diperintahkan akan daku. Ulunina diperintahkan Allah begini. Mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada juga membaca di iftitah wajah tuh boleh juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir. Boleh. Ada juga Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Boleh. Ada lagi Allahu Akbar inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Boleh. Ada lagi yang lucu dan kada boleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Napa makanya sambung menyingkat orang Allahu Akbar baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Antara takbiratul ihram lawan Allahu Akbar kabira disambungnya makal. Apa-apa Bapak Ibu nang kandungan doa iftitah, kesimpulannya dulu dari wajah tuh kita ambil. Kalau Allahu Akbar sudah ada kan di dalam takbiratul ihram tuh wajah tuh wajhil ladzi fatara samawati wal ardh. Ulun ya Allah berhadap lawan pian yang menciptakan 7 lapis langit 7 lapis bumi. Mahadapnya ulun ya Allah di waktu subuh, diarahkan pian ke kiblat. Nah itu tuh dari wajah tuh wajhil ladzi fatara samawati wal ardh. Karena apabila azan berkumandang kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dipanggil kita menghadap Pak Ibu. Sudah disuruh Allah menghadap. Ujung-ujungnya kalian nanti memang menghadap. Lihat kehebatan doa iftitah. Jangan berpaling, jangan terpengaruh orang nang tamat-tamat sembahyang. Jangan terpengaruh orang-orang yang bersertifikat tamat sembahyang. Jangan terpengaruh orang-orang yang meremehkan sembahyang. Kita menghadap. Dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai
ujungnya la ilaha illallah. Bapak Ibu, selama azan itu kedengaran sampai ke rumah kita, sekencang-kencangnya itu bunyi suara azan kedengaran, Allah jauhkan bala-bala bencana besar dari daerah itu. Nang ini tak ganggu azan, jual rumah atau pindah aja pian. Mengganggu orang aja. Azan itu sesuai dengan waktu dan sampai. Tak ganggu lawan azan. Kayak apa ya guru din ulun nih, pada hisi din jual rumah atau pindah, cari nang kadang-kadangaran azan. Kan orang-orang nangka itu kayak mengganggu-ganggu. Jadi untuk azan disalahkan, polome azan dikurangi. Nah, ada di lagi bang orangnya hilang dah. Kemana kah? Cari seorang. Inya nangka kayak itu kada awet kada Pak Ibu. Orang-orang seperti itu kada awet. Imbah mandangar pian azan di polomenya diatur karena mengganggu-ganggu. Ulun sakit hati ini, bukan sakit hati masa dunia lah, sakit hati azan dipermasalahkan. Kada kitalah yang bermasalah. Orang tadarus Quran bulan puasa dipermasalahkan, kada kitalah yang bermasalah. Nang penting jangan sampai tengah malam. Rame orang betadarusan Quran, ada aja nama nagur, aku hana guring jam 10 sadang ya sudah Pak lah, semuanya yang tadarusan ayo aja mikrofon di atas. Ini suasana bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jar ulun sampai sekarang lah kada pernah orang managur nang malam-malam hari raya atau 17 Agustus nang degum-degum tuh. Maka salonnya nang kayak pintu masjid nang ini nah susun ada den awalnya managur. Bapak Ibu, sudah azan ada nama nagur, ada masalah pian lawan kejiwaan pian. Nah kita teruskan lagi tuh wajah li fatrah semua. Hanifah muslimah, ini kesimpulan dari doa iftitah tuh. Aku kuat berpegang teguh dengan ajaran Islam. Hanifah muslimah, aku cenderung dengan ajaran Islam. Aku kuat berpegang dengan ajaran Islam. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hanifah muslimah. Kemudian sambungannya inna sholati wa ma ana minal musyrikin. Ada pulang tambahan apa namanya itu sambungannya setelah hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang yang syirik. Ditambah tadi la syarika lahu, tidak ada jenis syirik lawan aku. Dua kali ada wa ma ana minal musyrikin, aku bukan tergolong orang-orang yang syirik. Wa la syarika lahu, aku tidak pernah melakukan aku tidak ada melakukan kesyirikan. Indah ada mau syirik aku. Dua tuh ada kalimat syirik di situ kita tangkis sudah. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. 3 kalau sudah. Kan wajah itu wajah lillahi fatrah samawatil ardh. 1. Kemudian hanifah 5. 2. Wa ma ana minal musyrikin. 3. Kemudian 4. Wajah itu apa? Inna sholati, sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah, untuk ridhonya Allah. Nah, lillah, sembahyangku, aku sembahyang nih lillah. Kalau diartikan maknanya untuk Allah atau milik Allah. Pian sembahyang Allah yang menggerakkan pian jadi pian kawa sembahyang. Pian hanya tempat perbuatan Allah, bukan sembahyang itu milik pian.
Allah mewajibkan andaknya di diri pian bergerak bediamnya wayang kadada punya gerakan dalam yang menggerakkan wayang itu bergerak, maka di situ pun muncul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, muncul ilmu tauhidnya, muncul ilmu tasawufnya. Kemudian la syarikalahu, aku tidak la syarikalah, tidak ada jenis syirik. Wa bidzalika umirtu, memang aku disuruh seperti itu. Wa ana minal muslimin, dan aku daripada orang yang Islam. Nah, tenang dah, nangaran orang Islam tuh terkandung ada beberapa ilmu di dalam doa iftitah. Luar biasa doa iftitah Bapak Ibu. Wa ana minal muslimin, ulun masuk. Nah, dan aku daripada orang yang Islam. Bukan Islam KTP di sini. Sembahyangnya ada, ibadahnya ada. Hidup kita karena ingin diridhoi Allah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Hati kuat berpegang dengan ajaran Islam. Di dalam hidup kita menghadap lawan Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Menangkis daripada kesyirikan. Memang begitulah kita diperintahkan. Dan aku termasuk orang Islam. Mudahan kita membawa agama ini pulang, amin. Karena ada pertanyaan malaikat munkar nakir gue. Wa madinuka, apa agamamu? Wal apa? Wa madinuka, apa agamamu? Wal islamu dini, orang Islam. Apa? Wal islam wal apa? Wa madinuka, apa agamamu? Wal islamu dini, Islam ini agamaku. Karena ada pulang waman ikhwanuka fiddin, siapa saudara kamu seagama? Wal muslimuna ikhwani, orang Islam itu saudaraku. Ini kita nina nang hadir nina tak kumpulan di dalam sambil berjamaah kita nih badang sanakan dang sanak seagama. Ujar Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dinasihati oleh penasihat kerajaan karena beliau adalah raja. Hafal Quran, keilmuan meningkat di zaman beliau itu. Apabila kata penasihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripada kamu, anggap itu kakak kamu atau orang tuamu. Menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apabila orang itu lebih muda daripada kamu, ta'anum daripada engkau, anggaplah itu seperti anak-anak kamu. Apabila sama umur kurang lebih, anggaplah itu saudara kamu. Masya Allah. Itu akhlak Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjadi pemimpin di masanya. Disitulah makmur para penghafal Quran dan orang-orang alim yang luar biasa. Karena beliau cinta dengan ilmu pengetahuan. Nah itu Pak Ibu ada dalam kitab Muniyatul Musalli Syekh Daud Al-Patani. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, sebelum kita menyambung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada waktu sekitar 5 menit kurang lebih. Nah ulun menyisipkan masalah puasa sedikit. Kita membahas yang membatalkan puasa aja Bapak Ibu lah. Di antara yang membatalkan puasa, memasukkan benda ke rongga yang terbuka. Memasukkan. Berarti bisa ngajak.
Kalimatnya tuh nah, memasukkan benda ke rongga yang terbuka mulai imsak sebelum masuk berbuka puasa. Hati-hati, ada lima lubang yang terbuka di badan kita ini. Satu, lubang hidung. Jangan mengupil bulan puasa. Kada ingat guru wae, kada apa-apa. Nah, itu untungnya pulang hukum nih, kada ingat. Kebiasaan sudah mandulang intan. Nah, masuk ke dalam batal. Kan kita ini berpuasa, menahan makan dan minum, jaga juga dari yang membatalkan. Karena berapa banyak orang tuh berpuasanya lapar dan hausnya aja. Karena dia tidak mau mempelajari yang membatalkan puasa apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita mau oles minyak kayu putih, minyak angin, ya jenis-jenis apalah, itu kada apa-apa. Karena di muara jua dan aroma yang masuk itu sifat, bukan benda. Minyak kayu putih, minyak angin, pian sedut, apa tuh, presker kah, pian sedut, itu kan kada apa-apa, itu bau. Bau itu kan bukan benda. Benda ada tiga, padat, cair, gas. Bau bukan benda, bau itu sifat. Ada orang bau-bauan tuh jangan kada boleh jauh disedot batal. Pian kena ka pasar wadai, anda ki kapas hidung nih nah. Sangka orang mayat ke pasar. Ini mengalihi orang aja nih paman. Ada apa-apa Bapak Ibu. Nah, apa tuh lagi tuh inhaler kah? Jangan masuk. Nah, itu. Ada apa-apa itu? Wah, ini kagenalan masuk ini. Nah, Bapak Ibu. Dua, telinga ketembat. Jangan masuk, ketembat tuh masuk. Kalau jari jemari tangan kiri, tangan kanan piano, ini kada masuk nih, gatal guruai. Di muaranya aja ini. Nah, kada apa-apa. Kukunya panjang, no, habis langsung tahi telinga. Nah, masuk ini. Dua, mulut. Tuh orang asma tuh apa tuh sampurtanya tuh? Asma ada. Asma, orang asma. Itu benda cair toh? Iyalah. Benda cair asma. Uap lah. Itu ada yang masuk lo tuh. Nah, batal. Berarti kalau menyampur mulut masuk itu namanya batal. Gosok gigi Bapak Ibu kalau bisa setelah bersahur sebelum imsak, kada kaina bau anunya tuh nah bekas Pepsodent kada bersih. Ulun dahulu Pak Ibu waktu lagi kecil ikam menangis batal puasa, langsung ampeh menangis. Sekali ulun buka kitab, wah inilah bah jaulun didustai kuitan dalam hati ulun ini. Nangaran manangis batal tuh nah banyu mata lilihan becucuran sampai tak kamuntong asin itu sekalinya kuitan. Kalau uyuh sudah menyetup nangis nih langsung kayak itu batal puasa. Kalau mana langsung ampeh menangis. Bah jarulun bujur juga pang sidin muyak kalau sidin menangis baik hukum seorang dipakai. Berkumur-kumur makruh zuhur asar, walaupun sunat berkumur-kumur di luar bulan puasa. Ini bulan puasa besiwak panggoro, besiwak Bapak Ibu makruh juga bulan puasa. Nah ini nah ada nah di antaranya tarkus siwaki ba'da zawal. Jangan bersiwak setelah gelincir matahari karena hukumnya makruh. Zuhur asar kada usah bersiwak-siwakan.
Kada usah bakumur-kumur bulan puasa zuhur asar, karena ada hadis Nabi, walladzi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang berpuasa itu nanti digantikan Allah haruman misik dari surga. Masuk surga semuanya tuh lah Pak Ibu. Muka itu caranya guru ulun kada bagusuk gigi lagi waktu besahur. Julun nang ini. Lain pulang lagi tuh. Itu berlebihan ngarannya Bapak Ibu. 3 sudah. 4. Nah, bakantut di dalam banyu. Batal. Berenang batal ada, berenang ada batal, berenang ada batal, mandi kada batal. Ulun gurui di luar bulan puasa 2 kali mandi sehari, sekali bulan puasa guru 4 kali ulun mandi. Itu batal lah guru ada, kecuali pin hendak nyaman makruh aja mungkin itu. Bakantut dalam banyu batal. Ini kosong botol, buat dalam banyu blub 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 blub. Napa yang masuk banyu? Ini ya Allah burit direndam dalam banyu Pak Ibu. Anginnya panjang pelang masuk batal. Nah, jangan dibayangkan pian. Nah, ini keterangan penting lah. Ini banyak orang bertakon. Jangan dibayangkan, tapi keterangannya. BAB bulan puasa. Ada nang bertakon, guru kalau BAB itu guru bulan puasa, lalu guru dihajan, lalu guru putus. Nah, guru putus kalau guru ini aja putusnya ada pangguntingnya, murid ini. Mungkin ada pangguntingnya, apa? Mangguyang burit supaya putus. Nah, Allah Ta'ala maulahakan. Nah, imbah masuk. Ini kan keluar nih kotoran nih. Gak usah dibayangkan. Ada nama aja. Ya, pampian. Nah, lihat. Didorong. Kita majan tuh majan. Nah, didorong. Lalu Pak Ibu didorong. Lalu dipotongnya oleh pemotong pantat kita ini kan ada. Allah Ta'ala maulahakan bagusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah gugur ada potongannya. Nah, yang putus di dalam itu tak masuk ada nama madakan batal tak masuk kah masuk akankah apa hukum tak masuk bersengaja kada. Kalau kada sengaja kada batal. Bapak Ibu harus dihajan aja, habis-habisan aja, ambian tahu lah kan. Samampu kita mahajan itu. Hanya banyak jemaah ulun gure hanya tahu keterangan lah ada pang nama madakan batal hanya ulun kadewani gure biol bulan puasa penyakit. Orang keterangan itu jangan diada-adakan, ada keterangan berbahaya. Coba buka kitab-kitabnya bujur-bujur supaya masyarakat tuh juluna tercerahkan, jangan membuat jadi beban. Islam ini memudahkan, bukan dipermudah, bukan juga dipersulit. Nah, berarti orang BAB bulan puasa tak potong tak masuk nang potongan tadi tak masuk ke dalam tak masuk kada batal tak masuk. Umapian makan nasi pang sapiring kada ingat sapiring makan teh es secangkir imbahnya senggawa pulang mariga hebat astagfirullah ada ingat tarusakan puasa untungnya nang ini Allah melupakan nang maingatakan maka lagi kalah benarnya nang berbahayanya tuh Pak Ibu lah imbah makan sapiring minum belum hanya ingat ada boleh minum
Nah berarti BAB putus potongannya tuh nah tak dalam kada bata, karena itu otomatis inya tuh tak dalam, sisanya itu kadakwa dihabisakan dihajan pak ibu tuh ulun pang lah tahu ampian awak kapian mangga supaya keluar ada kau sian orang. Kemudian ibu-ibu khusus bu, kalau pian buang air kecil bulan puasa, ibu-ibu dalam keadaan setelah bersahur imsak sudah sebelum berbuka puasa, ibu-ibu kalau pian menggosok membersihkan yang di depan, jari jemari tangan kiri pian ini dirapatkan. Bapak-bapak bisa membayangkan. Nah rapatkan aja ibu-ibu sambil pian siram, pakai shower gak ada apa-apa, pakai gayung cicibuk itu gak ada apa-apa, digosok pak ibu-ibu nih gak ada apa-apa ini, tapi dirapatkan. Ada juga keterangan nih lucu juga, itu hati-hati jer waktu menyiram tuh pakai shower atau pakai gayung tuh bisa tak masuk kena banyu. Nah kayak apa pulang biminian kasihan kada kau bakamehnya. Itu jer ulun membersihkan lalu disiram, bukan memasukkan. Nah, jelas kah sudah? Nah berarti menyiram tubuh pian kada apa-apa, yang penting tangan pian dirapatkan dulu waktu menggosoknya. Nah itu kalau bapak-bapak nih aman. Nah ingin sini dahulu penyampaian tentang masalah puasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insya Allah habis puasa 6 pak ibu ulun bulan puasa izin dahulu kada datang di sini, insya Allah ulun datang kembali habis puasa 6. Inggih napa guru, sebelum ulun mengisi di sini ulun ada juga pengajian di Masjid Syahidul Iman Guntung Luwa setiap subuh Kamis bulan puasa. Ulun sebelum di sini di situ pak ibu ulun kembali ke habitat asal pulang. Nah, minta maaf dahulu. Insya Allah kita ketemu lagi, berpisah sementara, jangan berpisah selamanya. Nah ada masalah ulangin atau ini mudahan panjang umur semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis sihhatan 'afiyah wassalama, sihhatan 'afiyah wassalama, sihhatan 'afiyah wassalama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum